SMA Basia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada minggu ini kita kembali berkumpul dalam ibadah online, memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Tiba waktunya untuk kita bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya berdoa untuk saudara-saudara yang ada di rumah yang saat ini mengikuti bersama-sama dalam ibadah ini. Saya berdoa agar saudara dalam keadaan sehat, diberkati dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, saya juga berdoa untuk saudara yang saat ini dalam keadaan kesulitan, di tengah-tengah masalah pergumulan dan juga penderitaan saudara-saudara. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, dan saya berdoa supaya mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup saudara, sehingga saudara-saudari mampukan untuk memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini, yaitu jalan iman dan ketaatan bagian yang kedua, eksposisi dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Satu tinjauan tekstual, biblika dan implikasi Yahweh Nisi bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, perikop peperangan melawan orang Amalek dalam bacaan kita hari ini itu memberikan kisah pertama tentang peperangan Israel setelah Eksodus dari Mesir. Konstruksi peristiwa terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu cerita penyerangan dan persiapan pertempuran, ada di ayat 8 dan 9. Bagian kedua menggambarkan pertempuran dan hasilnya, ada di ayat 10 sampai 13. Dan bagian terakhir, yaitu bagian yang ketiga, adalah pelestarian memori, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama, ayat 8 dan 9, yaitu penyerangan dan persiapan pertempuran. Ayat 8, ini merupakan penyerangan orang Amalek. Kita baca ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Saudara, kita tahu bahwa Amalek adalah sebuah suku pengembara yang galak dan suka merampok. Sekalipun mereka adalah keturunan Esau, dalam Kejadian 36 ayatnya yang ke-12, mereka bukan bagian dari bangsa Edom. Mari kita baca Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elipas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elipas. Itulah cucu-cucu dari istri Esau. Saudara bisa perhatikan di situ bahwa Amalek ini adalah anak Esau, tetapi mereka ini bukan bagian dari bangsa Edom. Menurut Ulangan 25 ayatnya yang ke-18, mereka telah menyerang orang Israel yang ada di dalam perjalanan itu. Ketika mereka lelah, mereka menyerang dari belakang. Pada saat mereka dalam keadaan lesu, inilah sebabnya kenapa hukuman yang begitu keras dinyatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 14 bacaan kita. Kita baca Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Itu sebabnya pukulan terhadap mereka begitu keras sekali melalui tangan Yosua. Nah, dalam peristiwa Eksodus ini, sejauh ini kita melihat bahwa tongkat Musa itu adalah tanda dari otoritas Tuhan. Ketika Musa menggunakannya, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Dan menggunakan tongkat Allah di dalam bacaan kita berarti mengatakan bahwa Tuhan yang melakukannya. Bertarung tanpa tongkat berarti menghadapi kekalahan. Menggunakan tongkat Allah adalah cara jalan iman dan ketaatan, serta tunduk bergantung kepada kuasa Tuhan dalam semua bidang. Itu, saudara-saudara, bacaan kita di dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai 16 ini, khususnya di ayatnya yang ke-8. Kita masuk pada ayatnya yang ke-9, persiapan Israel. Kita baca. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara-saudara, persiapan di ayat 9 ini dapat diinterpretasikan secara harfiah. Dikatakan di situ oleh Musa, pilih pria untuk kita.
Kata depan Lamed di situ bisa menunjukkan kepemilikan orang-orang, saudara. Dan memang Yosua harus memilih orang dari Israel serta memilih beberapa orang untuk berperang. Nah, di ayat 9 ini Yosua kemudian ditetapkan menjadi pemimpin pengganti Musa di medan pertempuran untuk pertama kalinya. Mari kita masuk kepada bagian kedua dari bacaan kita dari ayat 10 sampai 13 yang menggambarkan pertempuran dan hasilnya. Kita lihat ayat 10. Secara harfiah, teks di ayat 10a mengatakan, dan Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya untuk bertarung dengan Amalek. Saudara-saudara, konstruksi infinitif kalimat di atas itu bersifat eksegesis, menjelaskan bahwa apa yang Yosua lakukan itu telah sesuai dengan kata-kata Musa. Kita masuk di ayat 11 pada bagian kedua ini. Ayat 11 ini adalah situasi peperangan di dalam alam kelihatan dan tak kelihatan. Kita baca ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lalu lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Sudah lihat di sana situasi peperangan di alam kelihatan dan tidak kelihatan di ayat 11 ini sangat terkait sekali dengan tangan Musa yang diangkat memegang tongkat Allah. Saudara-saudara, paragraf narasi di ayat 11 ini itu merupakan dua kata kerja klausa temporal. Di situ dikatakan wihaya ka'aser. Artinya selama atau dan itu terjadi kapanpun. Sehingga interpretasi teks ini akan berbunyi setiap kali Musa mengangkat tangannya maka Israel menang. Tetapi setiap kali ia mengistirahatkan tangannya maka Amalek menang. Saya ulang, setiap kali Musa mengangkat tangannya maka Israel menang. Tetapi setiap kali dia mengistirahatkan tangannya, maka Amaleklah yang menang. Saudara, kemudian kita perhatikan frasa Musa mengangkat tangannya. Para penafsir baik yang kuno maupun yang modern, saudara, hampir semuanya berpendapat bahwa tindakan Musa itu adalah tindakan doa. Dengan begitu, tindakan itu menunjukkan ketergantungan kepada Allah yang menentukan hasil dari pertempuran itu. Dan tindakan tersebut berguna untuk menunjukkan ketergantungan itu kepada seluruh bangsa Israel. Nah, sedangkan makna pertempuran Israel di sini dengan musuh itu memiliki makna khas dalam hubungan dengan seluruh sejarah Israel yang akan datang. Bahwa Israel tidak dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan pedang saja, tetapi mereka hanya dapat memperoleh kemenangan melalui kuasa Allah yang turun dari surga dan yang diperoleh melalui kuasa doa. Mari kita lihat di bagian kedua ini ayat yang ke-12. Sebuah situasi kondisi peperangan dan bagaimana peranan doa simfoni. Saudara boleh simak khotbah saya pada waktu yang lalu mengenai kekuatan doa simfoni. Kita baca ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara-saudara, dalam situasi itu dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Secara harfiah dikatakan, sekarang tangan Musa berat. Istilah yang digunakan di sini adalah kata sifat kivedim. Itu berarti berat. Tetapi dalam konteks ini idenya itu, saudara, itu lebih pada kelelahan. Itulah sebabnya ketika tongkat itu diturunkan karena tangan Musa berat, Israel mulai kalah. Nah, kemudian di ayat ini karena melihat Musa kelelahan, Harun dan Hur sepakat untuk menopang Musa
dikatakan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ide dasar dari tindakan ini, saudara, itu ada maksud ganda. Di satu sisi mau mengatakan kepada kita bahwa tangan Musa ditopang oleh kedua orang yang sehati, sepikir, sepakat agar Israel itu bisa menang. Tetapi di sisi lain itu menggambarkan Musa sebagai orang yang teguh, dapat diandalkan, setia di jalan iman dan ketaatan dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Oleh sebab itu ia tahu bahwa kemenangan itu hanya datang dari Tuhan saja. Mari kita masuk di ayat 13 pada bagian yang kedua ini, hasil dari peperangan. Dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan pedang. Saudara perhatikan kata demikianlah. Itu menunjukkan bahwa hasil dari peperangan di medan laga adalah hasil kerjasama pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua dengan kekuatan doa simfoni yang ada di balik layar, yaitu Musa, Harun, dan Hur. Inilah sebabnya saudara-saudara, bahwa bukan oleh karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semua itu oleh karena kuat dan gagahnya Tuhan. Mari kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu ayat 14 sampai 16. Ini adalah pelestarian memori. Kita masuk di ayat 14 bagian yang ketiga. Saudara-saudara, ayat 14 ini adalah resolusi Yahweh untuk menghancurkan Amalek. Kita baca ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara-saudara, konstruksi teks di ayat 14 ini menggunakan infinitive absolute dan imperfect tense untuk menekankan di situ resolusi Yahweh menghancurkan Amalek. Kata kerja makah itu sering diterjemahkan menghapus, dan gagasan menghapus ingatan suatu bangsa itu adalah idiom untuk menghancurkan mereka. Artinya mereka tidak akan memiliki keturunan dan warisan. Mari kita masuk di ayatnya yang ke-15 bagian yang ketiga ini. Ini adalah untuk mengenang dan merayakan kemenangan. Kita baca, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku. Untuk mengenang dan merayakan kemenangan, maka di ayat 15 ini Musa membangun sebuah altar dan dia menyebut Tuhan panji-panjiku atau Yahweh Nisi. Saudara, mari kita masuk di ayat 16 bagian ketiga ini. Ayat 16 ini adalah sebuah metafora. Tangan Musa diulurkan ke tahta Yahweh. Kita baca. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, dalam teks Ibrani dikatakan di situ Kiyat al-Kesiyah atau tangan di atas tahta Yahweh. Arti harfiahnya, tangan di atas tahta Yahweh ini oleh para penerjemah, saudara-saudara, dikatakan di situ kes, dibaca sebagai nes. Artinya panji-panji dan bukan kes atau tahta. Sehingga pada waktu mereka menerjemahkannya, seperti misalnya Revised Standard Version mengatakan tangan yang memegang panji-panji Tuhan. Seperti misalnya Moffat menerjemahkan di situ, kami bersumpah setia kepada panji-panji abadi. Namun, meskipun demikian, jika kita merekonstruksi teks di ayat 1 sampai 15 ini, maka tangan Musa diulurkan ke tahta Allah itu menunjukkan dua hal, yaitu syafaat dan sumber kekuatan. Tangan itu, saudara-saudara, tangan yang diulurkan itu adalah syafaat Musa, sedangkan tahta Allah di situ adalah sumber kekuatan. Dan juga metafora tangan Musa diulurkan ke tahta Yahweh ini itu menjadi ekspresi yang menandakan bahwa
tongkat Tuhan itu harus selalu siap ketika orang Israel melawan orang Amalek lagi. Jadi, gagasan eksposisi Keluaran 17 ayat 1 sampai 16 dari bacaan kita mulai dari minggu lalu sampai minggu ini, fokusnya ialah betapa pentingnya saudara kasih dan kuasa Allah yang memelihara umatnya itu, dan agar umat Allah itu menyadari bahwa kemenangan datang oleh kuasa Allah dengan jalan iman dan ketaatan seutuhnya. Nah, sekarang dalam pandangan perjanjian baru, gagasan dari eksposisi Keluaran 17 ayat 1 sampai 16 ini, masalahnya itu lebih mendesak. Karena apa, saudara? Karena peperangan itu bersifat rohani. Sebab orang-orang percaya tidak bergumul melawan darah dan daging, seperti halnya Israel melawan musuh-musuhnya. Mari kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bangsa Israel, saudara, di bawah pimpinan Yosua, itu harus berperang melawan darah dan daging agar dapat menguasai dan merebut Kanaan yang adalah tanah perjanjian bagi mereka. Peperangan itu lebih peperangan itu lebih bersifat jasmani. Tetapi peperangan kita itu bersifat rohani daripada jasmani. Sebab hidup Kristen kita ini itu sebagai sebuah peperangan rohani. Di dalam paragraf ayat 13 ini dikatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu dilukiskan sebagai suatu peperangan, satu pertentangan fatal di mana kita terlibat melawan kuasa iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu, orang-orang percaya atau kita harus bergantung sepenuhnya pada kasih dan kuasa Allah ini. Seperti halnya Musa yang mengangkat tangannya. Kita baca dan bandingkan dengan Efesus 6 ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Itu hanya terjadi jika kita bergantung kepada Tuhan dengan jalan iman dan ketaatan kepadanya. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana agar kita kuat di dalam Tuhan menurut teks ini? Dan supaya kita dapat mengalami kuasanya itu, agar kita kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya, maka sebagai orang Kristen kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Mari kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 13 selanjutnya. Kita baca, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan saudara-saudara, kata penghubung di ayat 13 ini, sebab itu. Kata ini saudara-saudara menunjukkan bahwa lawan-lawan kita adalah sebagaimana yang dikemukakan di ayat 12, sangat jahat. Kemudian disusul dengan klausa, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Penekanan kata ambil di teks ini itu adalah tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita. Tidak mungkin saudara-saudara kita berperang di dalam keadaan telanjang rohani atau tanpa perlengkapan senjata Allah. Sebab peperangan rohani masa kini itu sangat-sangat canggih. Kuasa jahat hari ini dalam peperangan rohani sangat canggih. Saudara-saudara, yang sayangnya adalah banyak orang Kristen berjalan di dalam keadaan telanjang rohani tanpa perlengkapan apapun, sehingga kita ditertawakan. Dan kemudian kita perhatikan diikuti oleh klausa supaya kamu dapat berdiri memberi perlawanan. Saya ulang, supaya kamu dapat memberi perlawanan dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Frasa ini menjelaskan alasan mengambil dan memakai perlengkapan senjata Allah itu, yaitu agar kita dapat memberi perlawanan dan juga bertahan serta berhasil dalam pertarungan itu.
Dan berikut mari kita lihat perlengkapan senjata Allah yang harus dikenakan oleh kita, yang dilukiskan secara terinci oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 16 ini. Saya tidak menjelaskan rincian dari perlengkapan itu, tapi saya hanya ingin membaca untuk kita tentang perlengkapan senjata Allah yang harus dikenakan itu. Kita baca, jadi berdirilah teguh, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara-saudara, penggunaan perlengkapan senjata Allah di ayat 14 sampai 18 ini itu harus disertai dengan doa secara konsisten, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk mendukung mereka yang lain, mendukung saudara-saudara yang seiman yang lain. Kita baca ayat 18 dan 19. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, ini mengenai peperangan rohani di dalam perjanjian baru bagi kita. Mari kita lihat implikasinya bagi kita ialah bahwa resolusi kekuatan peperangan rohani kita sepenuhnya itu ada di tangan Allah Tritunggal. Tanpa mengandalkan Tuhan, kita sudah kalah sebelum berperang. Saudara, berperang tanpa perlengkapan senjata Allah sama seperti orang telanjang secara rohani, dan sama artinya bunuh diri. Oleh karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah tersedia bagi kita di dalam Alkitab. Kenakanlah itu setiap hari, seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Dan mari kita saling menopang di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya, saudara. Supaya apa? Supaya musuh-musuh rohani kita dikalahkan dan berita Injil itu dapat tersebar dengan efektif. Juga supaya visi untuk merebut janji-janji Tuhan itu digenapi selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk setiap janji yang dimenangkan itu, saudara, mari kita katakan seperti yang oleh Musa ketika ia memenangkan peperangan melawan orang Amalek, lalu ia mendirikan altar dan dia berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Setiap janji Tuhan yang kita rebut, saudara-saudara, melalui doa, melalui peperangan rohani ini, katakan bahwa Kristuslah panji keselamatanku. Saudara, firman Tuhan ini kiranya menguatkan hati kita untuk kita mengerti bahwa tidak ada satupun hal yang kita peroleh di dalam dunia ini tanpa kita sendiri ikut terlibat di dalamnya. Ketika kita mau turut ambil bagian sebagai orang yang telah diselamatkan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa saat ini kami menghadapi sebuah peperangan ide dan gagasan, baik gagasan yang baik, baik gagasan yang kotor, baik gagasan yang jahat, dan juga gagasan-gagasan yang membunuh mental, membunuh iman. Akan tetapi kami berdoa melalui kuasa pemberitaan Injil ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghancurkan semua itu oleh kuasa Roh Kudus. Engkau menghancurkannya sehingga iman dari anak-anak-Mu dikuatkan. Dan kami berdoa supaya mereka yang mendengar sabda-Mu hari ini dapat menikmati penggenapan janji-Mu itu selagi mereka hidup demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.